Halo teman-teman, saya Najmi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika tingkat lanjut tentang fungsi trigonometri. Pertama, nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Kita akan membahas tentang konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Sudut merupakan hasil perputaran sinar garis sisi awal ke sinar garis sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Letak sinar garis awal terhadap sinar garis akhir berpengaruh terhadap nilai sudut. Berikut penjelasan materinya. Perputaran berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, sudut yang dihasilkan disebut sudut positif. Contohnya, ini kan mengarah perputarannya ke kiri. Jadi, di sini sisi akhirnya, di sini sisi awalnya, maka sudut yang terbentuk adalah sudut positif. Kemudian, yang sudut negatif perputarannya searah dengan jarum jam. Jarum jam berputar ke arah kanan, maka di sini sisi akhir, di sini sisi awalnya, maka sudut yang dihasilkan adalah sudut negatif. Berikut adalah sudut dalam posisi baku. Kenapa disebut sudut dalam posisi baku atau standard position? Karena sisi awalnya berada pada sumbu X positif dan titik puncaknya berada di 0,0. Posisi baku menjadi standar karena memudahkan perhitungan dan pemahaman sudut terutama dalam trigonometri. Kemudian nilai trigonometri sebuah sudut seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 lalu, bahwasanya sin cos tan sudah ada ketentuannya. Sin seperti yang ada pada gambar berikut, bahwa sin itu adalah B per C, di mana BC adalah si depan dan AC adalah si miring. Jadi sin adalah depan per miring. Nah, di sini adalah sin theta dari sudut ini sama dengan Y per R. Nah, R adalah sisi miringnya, Y adalah sisi depannya dari sudut ini, dan begitu seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai R ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berikut adalah nilai trigonometri sudut-sudut istimewa disajikan dalam tabel ini. Dapat kita lihat bersama. Nilai dari sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30, 45, 60, sampai 90 derajat. Nah, untuk NC-nya nilai trigonometri sebarang sudut. Setelah mengetahui nilai trigonometri antara sudut 0 dan 90, kamu akan mempelajari nilai trigonometri sudut lain. Sudut itu berupa lebih dari 90 atau sudut yang kurang dari 0. Untuk contoh soalnya berikut kami sajikan. Baiklah, kita akan menentukan nilai trigonometri sudut di kuadran 2. Sebelum masuk ke contoh soal, kita mengulas kembali materi di kelas 10 bahwasanya ada 4 kuadran, di mana setiap kuadran memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Ada rumusnya. Dulu kita mengingatnya dengan cara semua cinta cos. Di kuadran pertama semuanya bernilai positif, di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, di kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif, dan di kuadran keempat hanya kosekan yang bernilai positif. Di sini ada contoh soal 180 kurang apa? Jadi cos 120 derajat sama dengan cos 180 kurang 60. Di sini cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Jadi berapa hasil dari 180 kurang 20? 120 kita harus jeli dalam menghitungnya, jadi 60 di sini. Jadi cos dari 60 sebelumnya cosnya bernilai negatif. Jadi min cos 60 sama dengan min setengah. Kemudian sin dari 135 sama dengan sin 180 kurang 35 sama dengan mi 45. Jadi sin di kuadran kedua bernilai positif, semua sin nilai positif. Jadi 180 ini maka sinnya sin 45.
sin 45 adalah setengah akar 2. Gitu ya teman-teman cara mencari jawabannya. Aku akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Salah satu bentuk identitas trigonometri adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Bentuk tersebut harus selalu benar untuk tiap nilai nol yang diberikan. Selain itu ada 4 bentuk identitas trigonometri dasar. Berikut bentuknya: tan theta sama dengan sin theta per cos theta, sin min dalam kurung min theta sama dengan min sin theta. Begitu seterusnya. Lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan identitas tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Nah, ini contoh bentuk teman-temannya, pembuktikan bentuk identitas tan theta, sin theta per cos theta. Jadi lingkaran satuan sehingga R sama dengan OB. Sin theta sama dengan Y per R sama dengan Y per 1 sehingga Y sama dengan sin. Begitu seterusnya. Jadi terbukti bahwa tan theta sama dengan sin per cos. Ini contohnya. Dan kemudian di sini ada satu contoh soal lagi yang akan kita bahas. Buktikan identitas trigonometri sin theta kurang 1 per cos theta per cos theta sama dengan tan theta kurang sekon theta. Jadi di sini jawabannya, untuk jawabannya sin theta kurang 1 per cos theta sama dengan sin theta per cos theta dikurang 1 per cos theta. Jadi sama dengan tan theta kurang sekon theta